Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Mari kita mulai majelis tafsir kita sore hari ini dengan bacaan umul kitab, dengan niatan Allah selalu limpahkan hidayah, rahmah dan barokahnya kepada kita, keluarga kita dan juga saudara-saudara kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 102. Nggih. Surat Al-Baqarah ayat 102. Sampun kepanggih nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم
كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Baik, kita bacakan terjemahnya. Surat Al-Baqarah ayat 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Dan mereka, ini orang-orang Yahudi, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menerangkan bahwasanya orang-orang Yahudi yang sudah kita bahas mulai dari kemarin-kemarinnya itu, mereka justru malah beriman atau mempercayai kitab-kitab sihir yang dibacakan atau dibisikkan oleh para demit, para jin, para setan kepada mereka,
Justru malah mereka tidak percaya dengan kitab yang diturunkan pada mereka saat itu, yaitu kitab Taurat. Lah ayat ini kaitannya hadirin sekalian, di antara asbab diturunkannya ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Asbab turunnya ayat ini hadirin sekalian, di dalam hadis diriwayatkan lamma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sulaiman fil mursalin qala ba'du ahbaril yahud ala ta'jabun li Muhammadin yaz'umu anna ibna Daud kana nabiyya wallahi ma kana illa sahira. Jadi ketika baginda Nabi menerangkan tentang ceritanya Nabi Sulaiman, yang pada waktu itu Nabi Sulaiman menyampaikan agama yang benar di zaman beliau, kemudian menyampaikan kitab yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Lah ini ke orang-orang Yahudi di zamannya baginda Nabi, malah mereka ngompori saudara-saudaranya yang lain. Mereka mengatakan, kok kamu percaya kepada Muhammad, bagaimana apa yang disampaikan tentang Sulaiman ibnu Daud. Nah, Sulaiman itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Dia itu adalah seorang penyihir. Nah, ini kata orang-orang Yahudi yang mendengarkan ceritanya baginda Nabi tentang Nabi Sulaiman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa ma kafara Sulaiman. Tidaklah kufur Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi para setan-setan itulah yang mereka telah kufur dengan sebab mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Lah ini hadirin sekalian, lah kok setan itu bisa tahu bagaimana? Jadi asal muasalnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala telah membuat suatu program di Lauhil Mahfudz sana, ketika di alam azali sebelum diciptakannya matahari, sebelum diciptakannya rembulan, langit, bumi dan segala isinya itu, Allah sudah membuat program. Lah kemudian setiap malam hari untuk program besok itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikat untuk istilahnya apa? Menggerakkan ya. Menggerakkan malaikat-malaikat yang lain. Ini programnya besok matahari munculnya dari sana. Nah, ini besok angin bergerak dari sana. Itu sudah ada programnya semua sebenarnya. Lah kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para setan atau jin-jin yang tidak iman kepada Allah itu mereka mencuri berita ini. Mencuri berita ini sehingga kalau malam itu kita melihat ada lintang yang berjalan itu ya. Atau berjalan cepat itulah. Itu fi ba'dil akhbar, fi ba'dil riwayah, sebagian riwayat mengatakan itulah malaikat yang melihat para setan atau jin yang akan mencuri program Allah yang akan disampaikan di bumi ini. Lah itu jin atau setan yang mencuri berita itu dilempar pakai cahaya-cahaya itu. Lah inilah setelah berita-berita itu dicuri oleh setan-setan, oleh jin-jin yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat penyelewengan-penyelewengan untuk menyelewengkan manusia supaya tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah yang dikatakan ilmu dukun, dukun yang sihir. Ya ini yu'allimuna an-nasa as-sihra ini. Jin-jin setan-setan itu yang tidak iman kepada Allah mengajarkan manusia ilmu sihir. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Yang artinya dalam tafsir ini beliau mengatakan, jadi pemimpin-pemimpinnya orang-orang Yahudi ya, ketika mereka itu sudah mengikuti jin-jin atau setan-setan itu yang membisiki mereka ya, tentang ilmu sihir, bahkan juga mereka mempelajari yang sudah diturunkan kepada dua malaikat di kota Babilonia, yaitu malaikat Harut dan Marut waktu itu gitu. Ini Babilonia itu bi'ardil Kufah, berada di daerah Kufah. Kufah itu kurang lebihnya kalau sekarang
di negara Irak gitu ya. Seperti yang diterangkan di tafsir sini. Lah kemudian kaitannya apa? Ini ilmu sihir diturunkan kepada malaikat. Lah kok dilarang oleh Gusti Allah? Itu malaikat Harut dan Marut itu sudah mengatakan, ya tentunya Allah itu menciptakan dunia dan segala isinya, menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan ini semua kan tujuannya untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diterangkan di dalam surat Al-Mulk yang kita baca setiap malam sebelum tidur itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan ini, menciptakan itu, jin, manusia, laki-laki, perempuan, rakyat, pejabat, kecil, besar, sehat, sakit, semuanya itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah ini termasuk yang menjadi ujian untuk manusia adalah ilmu yang namanya ilmu sihir. Nah tentunya Allah menurunkan ilmu sihir juga melalui perantara, yaitu dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Nah, malaikat Harut dan Marut ini setiap kali waktu itu ada orang atau ada jin yang ingin belajar kepada dua malaikat tentang ilmu sihir, ini sudah diberitahu. Ilmu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai ibtilaan, sebagai ujian, sebagai imtihan, sebagai uji coba. Ini ilmu jangan kamu praktekkan. Lah kok kamu praktekkan, kamu baru telah tidak taat kepada Allah, telah membangkang Allah Subhanahu wa taala, telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebihnya seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, ini sudah diterangkan ayatnya. Tidaklah dua malaikat yang bernama malaikat Harut dan Marut tadi mengajari seorang pun, baik kalangan manusia atau jin atau setan, sehingga keduanya mengatakan innama nahnu fitnah. Kita itu sebenarnya hanyalah fitnah saja untuk kalian itu. Allah turunkan memang sebagai ujian, fitnah di sini maknanya. Maka kalian jangan kufur, fala takfur. Kalian jangan kufur. Nah, maka ini mohon maaf, kita kadang orang Jawa itu masih terpengaruh ya. Nah, jare mbae. Ini ki anake beko jare mbae ya. Mbae sinten mbae demit sing ngajari sihir niku ya. Nah, ini kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Nah, sehingga apa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk isi daripada ilmu sihir membikin kerusuhan-kerusuhan. Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Orang-orang atau jin-jin, setan-setan, demit-demit yang belajar kepada malaikat Harut dan Marut waktu itu, mereka mempelajari ilmu mantra yang bisa membuat suami istri menjadi cerai. Allah, mengganggu rumah tangga orang lain. Nah itu dulu waktu SMA pacar saya ya Pak. Ya kalau sudah bukan jatah kita, sudah dinikahi orang lain, ya biarkanlah dia meneruskan hubungan keluarganya itu sampai meninggal dunia suaminya. Gak untuk perawane ya untuk rondone. Kuyonane seperti itu. Tapi kita tidak boleh terus datang ke dukun, Pak itu saya minta Mbah dukun minta bantuan supaya fulan dan fulanah itu cerai. Nanti saya mau mengkawini perempuannya. Ini nggak boleh. Karena itu sudah akad yang sah menjadi suami istri ya, kalau kita mengganggu orang lain. Jangankan membuat orang lain bercerai, kita memandang istri orang lain saja hukumnya tidak boleh. Maka inilah malaikat Harut dan Marut itu sudah mengatakan ilmu yang Allah turunkan kepada aku bernama ilmu sihir itu adalah fitnah, adalah ujian untuk kalian. Kalau seandainya kalian ingin mempelajari ya saya ajarkan, tapi jangan dipraktekkan, hanya sekedar sebagai pengetahuan saja gitu. Makanya itu mohon maaf, ilmu-ilmu yang seperti itu kan kadang itu maharnya itu minta sesajen, nanti ada anaknya yang mati, ada ibunya atau mertuanya gitu ya. Paling tidak-tidaknya itu apa? Mereka mengajari ilmu yang memang seharusnya itu ujian untuk manusia, jangan dipraktekkan gitu. Maka inilah hadirin sekalian, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan ya. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah.
wa mahum tidaklah mereka itu para jin, para demit, orang-orang yang belajar sihir tadi sebenarnya tidak bisa mendatangkan mudarat atau bahaya apapun kepada salah seorang dari manusia kecuali juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada juga sebagian riwayat yang mengatakan ketika orang-orang Yahudi mengatakan itu Sulaiman itu adalah bukan nabi, bukan rasul, mereka itu adalah Nabi Sulaiman itu penyihir. Memang waktu itu sebagian ulama itu mengatakan dalam kitab tafsir ilmu sihir di zamannya Nabi Sulaiman itu sudah ada. Bahkan waktu itu sudah ada kitab dan bukunya. Lah waktu itu hadirin sekalian, Nabi Sulaiman tahu ini ilmu hak, ini ilmu batil. Lah ilmu yang hak dibiarkan di perpustakaan beliau kalau zaman kita sekarang ini. Ilmu yang batil itu ilmu yang mengajarkan ilmu sihir, membuat orang bercerai, ya, menyantet orang, menenung orang, kalau orang Jawa bilang itu, ya. Nah ini sama Nabi Sulaiman sudah dipendam, sudah dikubur di dalam tanah di bawah singgasana beliau. Lah ketika beliau sedo, beliau wafat, nah itu para demit-demit, para jin-jin itu bilang, kamu ingin hebat seperti Sulaiman, bisa menggerakkan angin, bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan ular, bicara dengan hewan-hewan itu. Wah, kalau kamu mau wahai manusia, itu rahasianya kitabnya ditanam di bawah singgasananya itu, maka kamu curi aja itu. Nah, katanya begitu. Nah ini dalam sebuah riwayat juga seperti itu. Maka akhirnya orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Sulaiman kalau Nabi Sulaiman adalah Rasulullah, Nabiullah, akhirnya mereka sembunyi-sembunyi masuk kerajaannya Nabi Sulaiman. Kemudian singgasananya digeser, kursi singgasananya itu kemudian digalilah kitab-kitab itu. Akhirnya muncul kembali ilmu-ilmu sihir itu. Tapi sebelumnya sudah diberitahu oleh Al-Quran, ya, ini yang diceritakan oleh Al-Quran, itu memang ilmu sihir itu ada. Tapi keadaannya ilmu sihir itu bukan untuk dipraktekkan. Nah, hanya sekedar pengetahuan lah kalau itu ilmu sihir, dan ini tidak boleh dipraktekkan dalam kehidupan manusia. Itu harusnya ilmu yang ditinggalkan. Itu sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, malaikat Harut dan Marut pun yang Allah titipkan, Allah utus untuk menyampaikan ilmu sihir itu sudah mengatakan seperti itu. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka orang-orang yang belajar sihir itu mempelajari perkara yang membahayakan bagi mereka dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ai annahum bi ta'allumi sihir yahsuluna 'ala ad-darar la 'ala an-nafa. Sebenarnya orang yang belajar ilmu sihir sendiri di sini sudah diterangkan Al-Qur'an, mereka itu sebenarnya mendapatkan bahaya, mendapatkan musibah. Seperti yang disampaikan tadi, ada orang ingin menjadi kaya, akhirnya apa? Belajar ilmu sihir dengan ambil ilmu pesugihan, minta mahar, jinnya itu minta mahar, ya saya minta istri kamu mati, nah biar menjadi sesajen untuk kami, gitu. Akhirnya kan mendapatkan madarat. Toh nanti kalau jadi kaya itu hanya sebentar saja biasanya itu. Orang yang kayanya dengan pesugihan tadi lama-kelamaan menjadi bangkrut, bahkan hartanya itu habis, gitu. Nggak ada ceritanya orang yang ambil pesugihan kok menjadi kaya raya lama, itu nggak ada. Nah maka disinilah Allah sudah menerangkan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Lah ilmu sihir itu bagaimana? Ya ilmu-ilmu yang tidak ada sanadnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita diberi doa atau wirid atau zikir, ya, yang tidak ada sanad dari guru-guru yang soleh, yang betul-betul jelas kealimannya, ketakwaannya, kewaroannya, kezuhudannya, maka ini sebenarnya sebaiknya kita tinggal. Nah, maka kita sebagai orang Islam supaya hidup kita lurus, hidup kita itu betul-betul ada yang mengarahkan, kita memang harus mengambil seorang guru yang mengarahkan hidup kita. Itulah yang dikatakan murabbi atau mursyid. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan man laisa lahu syekhun fa syaikhuhu syaiton. Barang siapa yang dia tidak punya guru yang membimbing agama dia, maka sebenarnya gurunya adalah setan, gitu. Nah ini kalau kita di Temboro, ya alhamdulillah kita punya guru-guru yang soleh, yang ketakwaannya sudah kita ketahui bersama. Lah inilah kita sering
bermusyawarah dengan beliau, minta pendapat, minta diarahkan. Istilahnya orang Jawa, sowan ngalap barokah ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang Yahudi, yakni orang-orang Yahudi yang mereka membuang kitab yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian malah mereka menggantikan kitab yang dari Allah diganti dengan kitab sihir tadi, annahum laisa lahum hadzun min rahmatillah wala minal jannah. Mereka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian dari rahmatnya Allah, bahkan tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum atharus sihar ala kitabillah, karena mereka lebih memilih kitab sihir mengalahkan kitabullah yang diturunkan waktu itu. Kalau zamannya Nabi Musa kitab Taurat, kalau zamannya baginda Nabi Muhammad adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Dan sebenarnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sendiri kalau kita mau mempelajari secara detail, secara terperinci, di situ nanti ada ayat-ayat yang bisa menolak sihir. Nah, ada doa-doa juga kalau dalam hadis untuk menolak sihir. Nah, di antaranya yang kita ketahui, misalkan ayatul kursi, bahkan di kelas mriki enten fadilah ayatul kursi nggih. Nggih, itu sudah dibacakan nggih. Nah, itu adalah kitab yang menerangkan bagaimana fadilah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an sebagiannya itu. Nah, kemudian zikir-zikir yang dari hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ayat kursi apabila dibaca setiap kali ba'da sholat, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah sampai sholat berikutnya. Kalau dibaca sore hari atau malam habis maghrib, Allah akan jaga dia sampai pagi hari. Kalau dibaca habis subuh, ini akan dijaga sampai sore hari. Cuman manfaat atau kesan daripada zikir-zikir yang dari Al-Quran itu kok kadang itu kurang mandi, istilahnya orang Jawa. Kurang mustajab. Kenapa? Karena lemahnya keyakinan kita. Ya, kadang orang yang sudah hari-hari mendengar fadilahnya ilmu sihir, dia lebih mantap, lebih milih ilmu sihir, kemudian menyepelekan ilmu yang dari Al-Quran, ilmu yang dari hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini akan menjadi berkurang itu kesan atau fadilah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat penjagaan yang kita baca menjadi berkurang kesannya, bahkan tidak ada sama sekali. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, yakni mereka orang-orang Yahudi yang sudah terlanjur mempelajari ilmu sihir kok mau kembali iman, kemudian mereka meninggalkan ilmu sihir, kemudian mereka bertakwa kepada Allah, ya sungguh ganjaran yang sangat baik, yang lebih baik akan diberikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala seandainya mereka mengetahuinya. Hanya itu sebagian ilmu sihir yang kita ketahui itu ya berat, Pak. Contohnya itu, orang mau nyantet orang itu katanya apa? Harus nginjek Al-Qur'an katanya. Allah. Jadi Al-Quran 2 itu diinjek pakai 2 kaki itu, bahkan katanya nginjeknya di dalam WC itu. Allah. Kemudian nanti baru datang demitnya atau jinnya yang akan dikirim untuk nyantet atau nenong orang itu. Maka itu kan Masya Allah ya. Nah, itu sangatlah buruk ilmu sihir itu. Baik, ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ayat 103 yang artinya, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka mengetahui. Nah, ini sudah dibaca dari tafsirnya. Jadi kalau seandainya orang-orang yang sudah belajar sihir, belajar ilmu dukun-dukun yang tidak ada sanadnya dari Al-Quran, dari hadisnya baginda Nabi, kalau mau bertobat kemudian bertakwa kepada Allah, itu lebih baik bagi mereka. Cuman kadang mereka itu ya sudah ada perjanjian sama demit-demit yang menjadi khodam-khodam itu. Perjanjiannya kadang malah sampai mati gitu, ingin mengabdi kepada jin-jin itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ayat 104.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkata ra'ina. Nah, ra'ina ini artinya perhatikanlah kami. Nah, tetapi orang Yahudi ini bersungut mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud ialah ru'unah yang artinya bodoh. Ini. Ya, jadi ini ditahrifkan atau diselewengkan oleh orang-orang Yahudi kalimat ra'ina itu. Jadi maknanya kalau bodoh atau ahmak itu orang yang idiot, ya jangan kalian mengatakan kami ini idiot. Bagi kami yang sudah belajar ilmu sihir itu jangan dikatakan kami orang yang idiot dengan sebab mempelajari ilmu-ilmu yang batil itu. Kurang lebihnya begitu. Wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Tetapi katakanlah unzurna, lihatlah kami dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah, jadi ini orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu tadi, la taqulu ra'ina, karena ini akan menyerupai perkataan orang Yahudi. Maka orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan seperti orang Yahudi. Gitu. Itu mereka mengatakan ra'ina. Ra'ina itu artinya kalau yang makna yang disalahkan orang Yahudi, kamu jangan mengatai kami itu orang yang idiot. Gitu. Nah, kan tetapi ya lihatlah, perhatikanlah kami dan dengarkanlah, dan bagi orang-orang kafir adalah azab yang sangat pedih. Ayat 105, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab, dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah, tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Nah, jadi orang-orang kafir, baik orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka saking dongkolnya, saking hasadnya, dengkinya kepada orang-orang Islam, itu mereka tidak ingin kebaikan-kebaikan itu diturunkan oleh Allah kepada orang-orang Islam. Maka mereka usaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk menjauhkan kebaikan itu dari orang-orang Islam. Orang Islam dibikin berantem, tidak akur. Orang Islam dibikin semacam-macam fitnah. Nah, maka untuk itu hadirin sekalian, nanti ayat berikutnya dijelaskan secara sharih oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya apa. Orang Yahudi, orang Nasrani berbuat seperti itu sampai orang Islam itu mau keluar dari Islam, mau mengikuti agama mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan puas. Mereka akan selalu berusaha sampai kita orang Islam murtad mengikuti agama mereka. Maka inilah kurang lebihnya pelajaran pada sore hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang bertanya, Pak, monggo. Tentang ayat tadi, wattaba'u ma tatlu syayatin, tentang sihir ya. Nggih, monggo. Ketika kita itu mempelajari ilmu sihir. Nggih. Ketika kita akan tobat itu apakah tobatnya itu tobat khusus atau tobat seperti biasa? Tobatnya tobat apa? Maksudnya tobatnya khusus. Khusus. Tentang taubat sudah pernah kita jelaskan, ya. Pertama kita harus ada rasa penyesalan di dalam hati. Lah, kemudian yang kedua, ilmu yang kita pelajari tentang sihir itu kalau memang kita mau tobat betul-betul sudah kita tinggalkan secara totalitas. Kemudian diantaranya lagi kita beristighfar kepada Allah. Kalau sihirnya itu dulu misalkan ya, contohnya menjadikan orang bercerai gitu. Nah, itu kita minta maaf. Nah, kalau seandainya sampai berhasil terjadi perceraian. Atau misalkan sihirnya kok sampai membuat orang sakit dengan cara ditenung atau disantet tadi itu. Nah, ya kita minta maaf. Saya terus terang dulu kamu sakit tuh yang mengirim sihir itu saya. Itu kalau seandainya ada kaitannya dengan hak adami atau hak manusia. Kurang lebihnya begitu, Bapak. Nggih, monggo. Itu kalau jenengan tahu bukan orang Islam saja, orang Yahudi Nasrani mereka juga punya. Makanya termasuk yang kita curigai,
Itu sihirnya orang Yahudi apa? Di dalam HP. Gitu. Mohon maaf, sekarang kan ada anak-anak pelajar itu ketika pandemi tidak ada sekolah, mereka kan akhirnya sebagian stres karena terlalu banyak melihat HP. Bahkan mereka kecanduan sampai lupa makan, lupa tidur, lupa orang tuanya sendiri kan. Nah ini bisa jadi memang orang-orang Yahudi yang membuat perangkat yang namanya Android HP tadi itu memasukkan sihirnya itu ke dalam situ. Kan di dalam ilmu sihir kan ada juga namanya pengasihan atau orang Jawa bilangnya pelet. Kalau sudah dihipnotis pakai pelet itu lupa dia. Nah, akan cinta kepada orang yang memelet tadi. Makanya ini mungkin saja kita curiga seperti itu. Makanya perangkat-perangkat seperti itu kita menggunakannya itu sesuai keperluan, ya untuk memberi kabar atau istilahnya mengetahui beritanya keluarga kita atau teman kita, gitu. Tidak sampai yang membuat kita itu lupa daratan gitu. Nggih, kerang ngaten Pak nggih. Nggih. Wonten malih? Nggih, monggo. Saya tanya. Nggih. Kalau ilmu sihir, bacanya kan ilmu sihir, tapi kita gunakan untuk kebaikan itu bisa. Misalnya hipnotis. Nggih. Tapi hipnotis untuk kebaikan. Nggih. Membuat gaya orang juga. Tetap kalau ilmunya sumbernya dari selain Al-Quran, dari hadisnya baginda Nabi atau sumbernya dari sihir tidak boleh. Karena ilmu itu memang diturunkan bukan untuk dipraktekkan. Nah sekarang Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan solusi di dalam Al-Quran, ilmu-ilmu yang kaitannya dengan pengasihan. Contohnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Nah, ini juga ilmu pengasihan. Kalau orang kita bacakan ini, kita supaya dengan niatan orang tersebut cinta kepada agama, bukan cinta kepada saya, cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ilmu ini kan dibaca di dalam istighosahnya pondok ya. Nah, kemudian ayat wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Saya lemparkan kepada kamu mahabbah, kecintaan, supaya kamu cinta kepada agama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah Nabi gitu. Nah maka ini ilmu-ilmu yang hak ini. Esri jenengan kok rada ngambek, bacakan ayat ini saja. Nah gitu. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Boleh. Boleh. Lebih afdolnya mungkin jenengan minta ijazah langsung kepada Romo Kiai Umar Fathullah, Kiai Fatah. Kiai saya ingin minta ijazah ayat ini gitu. Jadi nanti langsung jenengan mendapatkan sanad dari beliau. Saya mendapatkan wirid ini dari Kiai Fatah gitu kan. Nah, dari Kiai Ubed misalkan gitu. Atau Kiai siapa yang betul-betul kita sudah yakin kesolehannya, ketakwaannya. Gitu. Karena memang ada kejadian-kejadian itu zikir yang dibaca itu bagus, yang dibaca Allah 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 gitu nggih. Tapi yang memberikan ijazah itu tidak orang soleh. Akhirnya apa? Yang mewiridkan menjadi tidak soleh juga. Dan itu kejadian Pak. Dulu Kiai Uzairon pernah cerita, kalau orang tabligh itu bilang karpun 4 bulan lah. Nah, dulu jos pakai serban, pakai ini. Nah, tiba-tiba ketika dalam satu perjalanan begitu, dia menemukan seorang yang katanya banyak keramatnya dan lain sebagainya. Lah dia belajar zikir ke dia. Yang dibaca Allah Allah, lah tahu-tahu datang ke Temboro sudah nggak pakai serban, bahkan katanya nggak sholat katanya. Nah, akhirnya ditanya, kamu punya amalan apa kok tiba-tiba kamu berubah gitu? Nah, dulunya menghidupkan surah Nabi, menghidupkan sholat jamaah. Iya Kiai, saya sekarang mengamalkan wirid ini katanya. Lah yang memberikan wirid kamu siapa? Fulan itu. Lah ternyata si Fulan itu nggak sholat orangnya. Akhirnya yang diajari juga nggak sholat. Makanya itu tadi perlu kita memilih guru yang betul-betul ketakwaannya, kesolehannya, kezuhudunnya betul-betul kita yakini tampak dalam kehidupannya. Nggih. Dalam? Oh, mantan nggih. Nggih. Di dalam kertas itu mah enggak ada. Ditambah, boleh. Nah, maka nanti biar lebih mantap lagi jenengan minta ijazah khusus kepada kiai. Kiai kalau
istighosa itu saya tambahkan masya Allah la quwata illa billah. Karena itu kan ada juga di dalam Al-Quran. Walau la idzakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Ayat ini diantara fadilahnya apa? Seperti ijazah yang pernah kita terima dari almarhum Kiai Uzairon. Ayat ini apabila ditulis di dalam suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu akan kekal abadi. Makanya mohon maaf, mobil-mobil itu kan punyanya dalam itu ditulisi masya Allah la quwata illa billah. Itu istimbatnya dari Al-Quran surat Al-Kahfi. Nah, gitu. Nggih, saged dipun pahami nggih. Nggih, monggo Pak Sabar. Nggih. 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 Guru-gurunya yang ke atas, nggih. Nggih. Memang diantara tujuannya kita ikut toreko supaya zikir kita sambung dengan guru-guru yang betul-betul soleh tadi. Kalau di Temboro ya dengan Kiai Fatah, Kiai Uzairon, dengan Kiai Mahmud, dengan orang-orang yang di atasnya. Nah, dan kita jangan kecil hati, walaupun saya tidak dari keturunannya baginda Rasulullah SAW, tapi kan kita keturunannya Nabi Nuh dan juga Nabi Adam. Beliau berdua ini juga seorang Nabi, seorang Rasul. Karena seluruh manusia keturunannya dari dua nabi itu. Karena ceritanya ketika zamannya Nabiullah Nuh terjadi banjir bandang, itu yang naik ke atas kapal beliau kan hanya 80 sekian pasang nggih. Itu semuanya nggak ada yang punya keturunan. Yang punya keturunan hanya Nabi Nuh saja. Maka semua manusia yang lahir setelah Nabi Nuh dipastikan pasti dari keturunannya dua nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Adam. Dan di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Tidak disebutkan yang paling punya nasab, yang paling punya jabatan, yang paling kaya hartanya, yang paling banyak duitnya, tidak. Tapi Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Makanya kita jangan kecil hati. Saya kalau bertakwa kepada Allah ya pasti akan mendapatkan fadilahnya ayat ini. Lah kita dengan belajar zikir, mengambil sanad dari guru-guru ini supaya kita sambung di dalam amalan gitu. Nah, nanti pasti kita akan mendapatkan dari syafaatnya guru-guru kita yang sudah kita ambil sanadnya dari beliau-beliau ini. Begitu juga torekoh dakwah misalkan nggih. Torekoh dakwah kita ngambilnya dari mana? Ya dari Kiai Ubaidillah, dari Kiai Umar Fathullah, dari gurunya lagi seperti itu. Nonton apa ya? Nggih. Monggo. Nggih. Itu kalau boleh atau tidak ya boleh-boleh saja Pak. Cuman lebih mantapnya kita bertemu secara langsung. Karena yang namanya YouTube apa itu kan bisa-bisa ada penyelewengan yang tidak disadari oleh orang yang memberikan ijazah. Makanya kalau misalkan jenengan menemukan amalan dari surat kabar ya YouTube atau dan lain sebagainya itu ya minta sanad langsung kepada orang yang kita bertemu dengannya. Misalkan jenengan habis mendengarkan YouTube amalan begini nggih, sowan kepada seorang kiai, Pak Kiai, saya mendengar berita sholawat ini fadilahnya begini, membacanya sekian dari YouTube, saya minta sanadnya dari jenengan gitu. Nggih, ya terdekat. Nah, nanti kalau beliau sudah bilang, "Ya, saya ijazahkan." Nah, berarti boleh kita amalkan gitu. Nggih, kurang lebihnya seperti itu. Cekawetan nggih? Nggih, untuk sempurnanya majelis kita baca kafaratul majelis subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.